Oke, sahabat, kali ini kita ketemu sama salah satu award di LPDP. Kok udah di spill duluan. Baiklah, kita mau kenalan dulu aja ya sama beliaunya. Ini siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma. Saat ini sedang menempuh pendidikan S3. Masya Allah. Di Seoul National University, jurusannya Teaching Korean as a Foreign Language, pendidikan bahasa Korea sebagai bahasa asing. Dulu S2 juga kebetulan di sini di universitas yang berbeda, di Ewha Women's University dari tahun 2016 sampai 2018. Kebetulan kedua jenjang itu dapat beasiswa dari LPDP. Masya Allah. Keren. Masya Allah nih teman-teman. Beliaunya dapat S2 di Korea dari LPDP, S3 juga di Korea dari LPDP. How come? Bagaimana gitu kok bisa tips? Jalanannya panjang. Kerjanya panjang. Panjang sekali sampai dapat beasiswa itu panjang. Sebenarnya nyoba beasiswa itu dari tahun 2010 dari 2010 apa 2011. Pokoknya dari 2011 saat waktu itu mau S1 lanjut S2, apply KGSP beasiswa pemerintah Korea, tapi itu nggak lolos gitu. Jadi akhirnya 2012 coba lagi, ternyata gagal lagi gitu. Padahal waktu 2012 sudah lolos di kampus suami sekarang, Korea University kayak gitu. Jadi udah lolos di universitas, tapi tahap akhirnya itu nggak lolos 2012. Akhirnya 2013 tuh mau coba lagi, ternyata nikah. 2013 nikah, terus 2014 lahirlah anak pertama. Lalu 2015 itu suami nanya nggak mau nyoba S2 lagi. Terus ya udah akhirnya 2015 tuh nyoba beasiswa. Yang pertama nyoba lagi beasiswa Posko dari Ewha, gagal lagi. Terus habis itu ya udah akhirnya nyoba kata temen coba aja beasiswa LPDP gitu. Ya udah karena kan tadinya mau nyoba gitu S2, tapi karena udah ada anak kepikiran mau bawa anak gitu kan. Kebetulan LPDP ada tunjangan keluarga. Waktu itu saat itu S2 ada tunjangan keluarga. Sekarang udah nggak ada. Ya udah akhirnya coba LPDP. One shot lolos 2015, 2016 berangkat kuliah kayak gitu S2. Jadi perjalanannya panjang dari sebelum nikah sampai udah nikah dan punya anak. Jadi abang rezeki itu setelah nikah dan punya anak. Rezekinya setelah punya anak pertama ya Bunda ya. Punya anak pertama. Kebuka lah ke Korea Selatan 2016 sampai 2018. Kemudian pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Bertempat tinggal di Bojonggede. Oke. Di Bogor. Oke. Terus tapi pas pulang itu memang ada sempat janji untuk mengabdi di UPI. Jadi setelah pulang tuh hamil anak kedua. Terus habis itu ngajar semester 2 di UPI di Bandung. Nah terus hanya 1 semester karena banyak pertimbangan. Akhirnya dari 2018 Juli sampai Desember itu ngajar di Bandung, di UPI di Bandung, jadi stay di Bandung waktu itu. Habis itu 2019 sampai 2020 fokus ngurus anak. Nah 2020 akhir sampai 2021. Nah 2020 itu mulai ada kangen ngajar nih, akhirnya buka les Korea online karena waktu itu pandemi juga. Oke, iya. Pandemi juga kan, ya udah mau nyoba kalau di beberapa kampus memang belum ada lowongan gitu. Akhirnya ya udahlah buka les Korea online aja karena memang apa sih untuk menyalurkan passion juga kan, juga mengabdi gitu kepada Indonesia kan gitu. Bayar utang budi lah ya. Masya Allah. Ke rakyat Indonesia gitu. Terus akhirnya buka les online 2020 akhir, 2021 akhirnya dapat tawaran ngajar di King Sejong Institute Yogyakarta. Itu lembaga bahasa Korea punya pemerintah Korea kayak gitu. Jadi dari 2021 itu ngajar di King Sejong Institute Yogyakarta sampai terakhir sebelum mulai S3 kemarin 2023 Desember. Setelah itu mulai S3 ya itu Maret 2020. Nah terus ke ini Bun, ke S3. Nah itu
apa ya, maksudnya ide tiba-tiba ketika mendampingi suami? Ini sedang mendampingi suami ya awalnya? Atau memang sudah direncanakan gitu? Oh, lanjut S3 deh gitu. Udah direncanakan dari 2021 sebenarnya. Oh. Jadi dari 2021 tuh sebenarnya udah persiapan LPDP gitu kan. Cuma waktu itu LPDP sampai sekarang sih LPDP itu syarat S3 itu IELTS-nya harus 7. Nah, waktu itu pertama take IELTS terus dapet 6,5 2021 kan. Saat itu mau daftar LPDP udah dapet surat rekomendasi, udah bikin essay segala macam, tapi kepentok di IELTS 6,5 gitu kan. Akhirnya nggak bisa daftar gitu kan. 2021 tuh suami belum berangkat, belum apply beasiswa malah gitu, belum apply beasiswa ke Korea University gitu. Oke. Nah, terus akhirnya setelah itu dapatlah tawaran yang ngajar di King Sejong Institute itu kayak gitu. Akhirnya udah ngajar dulu dah di King Sejong Institute. Nah 2022 suami itu ini ada beasiswa nih di KU gitu kan, Korea University. Ya udah apply aja coba-coba, ternyata lolos gitu kan. Ternyata lolos. Ya udahlah ternyata lolos. Nah 2022 itu juga persiapan LPDP juga tuh untuk IELTS kalau nggak salah. Oh 2022 itu juga sempat IELTS juga, retake IELTS 6,5 lagi. Nah, terus pas itu kita coba beasiswa lain posko lagi untuk ke IHWA, bawa di IHWA, gagal lagi tuh 2022 kayak gitu. Nah, akhirnya ya udahlah mau nggak mau LPDP lagi. Ya udah akhirnya 2023 retake IELTS lagi, akhirnya dapat alhamdulillah 7,5. Wow. Jadi setelah 4 kali retake IELTS, jadi percobaan keempat IELTS baru dapat 7,5, baru tuh bisa apply LPDP gitu kan. Nah itu suami udah kedua tuh, qadarullah alhamdulillah suami lolos beasiswa ke KU kan gitu. Itu juga benar-benar ini kok kayak mukjizat, keajaiban gitu. Suami bilang kayak gitu karena pas memang, banget gitu ya. suami benar-benar gak ada rencana ke Korea sama sekali. Suami juga sebelumnya apply ke Jepang gagal gitu kan. Jadi memang apa ya, apply beasiswa tuh kayak udah keseharian kami kayak gitu. Jadi ya udah gitu. Terus akhirnya 2023 coba nih apply LPDP tahap 1, gagal di administrasi. Waktu itu gara-gara surat rekomendasinya nggak ada tanggal, sepele sih sebenarnya, sama IPK belum disetarakan karena kan IPK-nya dari luar negeri itu S2. Nah yang coba lagi lah apply LPDP tahap 2 gitu kan, yang bulan Juli. Nah sekalian apply LPDP sekalian apply kampus SNU gitu, karena memang pilihan dari LPDP untuk Korea hanya 3 kampus saat itu, yang reguler SNU, Sungkyunkwan sama Yonsei. Banyak pertimbangan lah, akhirnya memang udah survei kampus juga ya, akhirnya pilih SNU. Jadi apply SNU sekalian apply LPDP, alhamdulillah dua-duanya lolos gitu. Jadinya mulai kuliah Maret kemarin 2024. Jadi memang perjuangannya, perjalanannya panjang sampai ada di tahap ini tuh panjang dari 2021. Jadi seperti itu. Dan dulu pas S2 juga perjalanannya panjang juga untuk sampai tahap dapat beasiswa LPDP. Itu yang S2 sampai bahkan sebelum nikah gitu perjuangannya. Seperti itu. Oke teman-teman, Mbak Risma ini kan lolos S2, S3, LPDP. Pasti applicants-nya banyak sekali nih yang pengen dapat LPDP. Kok bisa gitu ya? Adakah tips trik khusus atau gimana supaya bisa lolos LPDP nih? Apalagi ke Korea Selatan gitu. Kalau S2 dulu jujur nggak sesusah S3 sekarang sih, karena dulu itu saya pakai topik itu tes bahasa Korea. Jadi dulu IELTS masih bisa diganti dengan topik tes itu. bahasa negara tujuan, topik kayak gitu. Jadi bisa apply. Tapi kalau S3 yang sekarang ini, LPDP sekarang, mau kemanapun negaranya itu harus IELTS gitu. Entah ke negara yang pakai bahasa Inggris atau non bahasa Inggris, itu IELTS tuh wajib gitu. Jadi tips and triknya persiapkan IELTS sih gitu. Yang pertama persiapkan IELTS atau tes bahasa lain. Kalau misalkan nggak mau IELTS ya berarti TOEFL IBT gitu. Ini yang reguler ya. Kalau yang afirmasi atau jalur yang targeted seperti PNS itu requirementnya lebih rendah. Kalau S3 tuh 6,5. Kalau reguler 7 gitu. Terus kuatkan esai sih. Esai
karena kan LPDP esainya ada 2 ya. Yang pertama itu kontribusi untuk Indonesia, yang kedua itu kalau untuk S3 itu rencana penelitian. Jadi dibuatkan nih rencana penelitiannya gitu. Jadi itu kayak apa ya, proposal penelitian, untuk proposal penelitian. Nah itu harus dikuatkan, harus banyak landasan-landasan ilmiah yang ditulis di situ. Seperti itu. Terus untuk kontribusi juga harus nggak asal ditulis aja, tulis tapi harus ada alurnya gitu, jadi yang baca juga enak. Terus persiapkan juga sebelum daftar LPDP, buka juga websitenya, coba lihat isian-isiannya, karena di LPDP itu ada isian kelebihan diri sendiri, kekurangan diri sendiri, pengalaman terbaik atau apa gitu. Nah itu juga dipikirkan baik-baik jawabannya. Jadi LPDP ini kan ada beberapa tahap, ada beberapa ujian ya. Kalau misalkan yang ada yang LOA, ada yang non LOA. Kalau yang non LOA, yang belum dapat LOA, dia seleksi administrasi, tes bakat skolastik, sama interview, wawancara substansi. Tapi kalau yang sudah dapat LOA, dia hanya seleksi administrasi, skip tes bakat skolastik, langsung interview, wawancara. Nah untuk persiapan tes bakat skolastik banyak latihan, terus gabung di Telegram LPDP. Itu ada telegramnya. Nah itu di situ banyak banget informasi di situ. Di situ ya, karena sama-sama berjuang, kita saling berbagi cerita gitu kan, saling berbagi tips. Nah terus TBS juga waktu itu sulit ya. TBS itu apa Bun? TBS itu tes bakat skolastik itu. Oke. Mirip-mirip TPA, dan katanya level LPDP itu lebih sulit dibanding TPA untuk masuk ujian ke universitas, sama BUMN itu LPDP di atasnya. Oke. Jadi memang harus banyak latihan. Terus untuk tips interview, mock up interview. Apa Jadi, itu? Kayak gimana? Mock up itu apa ya? Latihan wawancara. Jadi ketika wawancara kita udah nggak nervous gitu. Nervous tapi bisa mengurangi nervous itu karena udah latihan gitu. Jadi jawaban yang dikeluarkan itu udah teratur gitu. Jadi mock up interview, wawancara. Itu sih tipsnya. Yang pasti yang namanya beasiswa ini kan bukan suatu hal yang kecil ya, suatu hal yang besar. Jadi harus dipersiapkan sebaik mungkin gitu kan. Dan memang untuk dapatnya itu jalannya nggak mudah, karena dapatnya besar. Kalau jalannya mudah dapatnya payung gitu kan. Jadi kan dapatnya gede gitu kan. Jadi memang perjalanannya tuh prosesnya panjang gitu. Kalau di kasus saya itu yang paling struggling itu untuk dapat IELTS nilai 7 gitu kan, dari 2021 baru lolos beasiswa 2023, 2 tahun tuh perjalanan. Mungkin yang lain beda-beda ya, strugglingnya beda-beda yang lain. Yang pasti yang pertama itu IELTS, esai, dikuatkan esainya. Nanti kalau udah lolos seleksi administrasi, TBS-nya, tes bakat skolastik, terus interview, latihan interview jangan lupa. Dan jangan lupa banyak doa, minta ridho suami atau orang tua. Terus tawakal gitu. Yang pasti semua itu punya timingnya masing-masing gitu kan. Jadi nanti kalau nggak lolos berarti bukan yang terbaik saat itu gitu. Pasti kita akan dapat beasiswa itu di saat yang terbaik dan di kondisi yang terbaik gitu. Dari pelajaran S2 S3 itu, beasiswa S2 S3, ternyata memang timingnya ini yang paling baik ya saat S3. Kalau di kasus saya karena suami kan kuliah juga di Korea kan, dulu S2 tuh cuma berdua sama anak karena suami kan nggak kuliah di sini. Tapi kalau sekarang anak udah 2, terus S3, jadi kayak kalau misalkan bertiga doang agak sulit gitu kan. Terus ternyata qadarullah suami duluan yang kesini. Jadi semua ada timingnya masing-masing. Oke Bunda Risma, ada nggak sih mungkin pas di tahap wawancara ya, terutama yang biasanya banyak gagalnya di situ, ada pertanyaan khusus atau jawaban khusus yang kalau jawabnya seperti ini, nah itu pasti lolos nih, atau nggak lolos gitu? Kayak gitu sih nggak ada ya Bun. Maksudnya nggak ada, cuma itu memang kan wawancara itu kan kesiapan pribadi ya. Jadi ketika wawancara itu harus benar-benar siap lahir batin gitu kan. Waktu itu kalau saya ditanya keluarga, jadi waktu itu kan wawancaranya itu lewat Zoom, terus ditanya ini lagi di mana, di Seoul. Oh di Seoul kayak gitu. Sama saya sama keluarga sama anak. Nanti kalau kuliah anak-anaknya gimana gitu. Terus nanti kalau kuliah mau berapa tahun ya, masalah saya lupa gitu. Nanti kalau udah selesai kuliah mau balik kemana gitu, kontribusinya apa gitu. Yang pasti
harus jelas kontribusinya apa setelah lulus kuliah tuh mau apa, karena kan LPDP itu kan uang rakyat Indonesia ya gitu kan, jadi ya harus balik dan mengabdi gitu, dan harus jelas kontribusinya apa. Terus yang pasti kesiapan lahir batin kita kuliah gitu. Ini udah berkeluarga, apalagi yang ibu-ibu gitu kan, udah berkeluarga, apa sih langkah apa nanti yang akan diambil ketika kuliah tapi sambil juga mengurus anak dan suami gitu kan, gitu. Dan itu sih kayaknya. Terus sama nanti kan juga di wawancara psikolog nih sempat ditanya gitu kan, nanti kalau kamu gagal gimana gitu. Ya berarti memang bukan timing saya, bukan waktu yang terbaik saya kayak gitu. Oh terus menurut kamu akan lolos nggak nih besok LPDP yang tahap ini gitu kan? Walau nggak tahu sih Bu gitu, saya juga nggak mau sombong, tapi kalau memang waktu yang terbaik untuk saya sekarang ya pasti saya lolos sih. Itu jawaban Bunda waktu itu ya. Ya, gitu. Jadi saya udah berusaha yang nggak mau sombong kayak gitu. Jadi yang pasti kontribusi, kesiapan kuliah, sama apa ya, PD gitu ya. Maksudnya kita harus menunjukkan kalau saya siap kuliah dan saya siap berkontribusi. Oke. Sebagai penutup boleh nggak Bun spill how much sih kalau dapat LPDP itu beasiswanya, misalnya fee-nya kah, apa namanya ya, income-nya lah ya. Untuk monthly stipendnya itu kalau di Korea sebulan 1.500.000 won. Itu S berapa? 2? S2 S3 Sama. Oke. Terus kalau untuk S2 dia kalau bawa keluarga nggak ada tunjangan keluarga. Tapi kalau sekarang S3 dapat tunjangan keluarga dari pertama kali datang ke negara tujuan. Itu tunjangan keluarganya hanya untuk maksimal 2 anggota keluarga. Satu anggota keluarga 25% dari monthly stipend. Jadi 25% dari 1.500.000. Itu satu anggota keluarga. Oke. Kalau 2 50%. Oh wow. Terus juga dapat LPDP ini dapat stipend settlement allowance. Jadi settlement allowance itu jadi ketika kita datang ke negara tujuan kita dikasih biaya supaya kita settle di situ. Beli perabotan, untuk bayar sewa rumah. Itu 2 kali living allowance per bulan. Gitu. Jadi dapat 3 juta. Wah. Awal datang. Awal datang kayak gitu. Tiket datang dibayarin. Tiket datang. Pulang nanti pun sama. Sama dibayarin. Gitu. Terus juga dapat tunjangan buku per tahun 10 juta rupiah kayak gitu. Terus nanti juga kalau misalkan penelitian itu, biaya penelitian itu kalau S3 yang jurusan sosial sampai pagunya sampai 50 juta atau 150 juta gitu. Kalau yang saya lupa pagunya berapa, pokoknya biaya penelitian gitu semuanya akan ditanggung sama LPDP. Kalau beasiswa lain tuh enggak. Wow. Gitu. Terus sampai biaya disertasi, pokoknya nge-print itu juga ditanggung sama LPDP. Print disertasi, print tesis itu ditanggung LPDP. Terus apa lagi ya? Biaya apa lagi? Kalau kita mau ada seminar internasional juga tiket pesawatnya dibayar. Oke. Gitu. Misalkan kita ada mau kemana gitu ya? Kemana, ke UK atau ke New Zealand gitu kan. Nah itu biaya seminar sama tiket PP-nya, akomodasinya semua ditanggung LPDP. Benefitnya memang paling gede sih LPDP ini dibanding beasiswa yang lain, makanya syaratnya tuh paling sulit. Terakhir Bun, kata semangat buat teman-teman yang lagi mengejar beasiswa. Apa ya? Kalau semangat saya itu apa ya? Masa depan dan semuanya itu tergantung sama tekad diri kalian, ditentukan oleh tekad diri kalian. Jadi kalau misalkan memang tekad kalian besar untuk mencapai impian kalian, ya insya Allah pasti dapat, tapi di waktu yang tepat ya kayak gitu. Jadi bukan berarti ini udah usaha pelan tapi kok nggak dapet, emang bukan waktunya.